Puji Tuhan kita dikasih kesempatan lagi ngobrol-ngobrol dengan Iren sebagai contoh soal. Ada beberapa orang kalau saya kasih firman katanya, wah susah Bu Monica, nggak ngerti, ya kan? Nah kita semua bisa bertumbuh, ya. Saya bilang waktu dulu saya baca surat-surat Rasuli, saya merasa, waduh kayaknya muluk sekali sih. Saya sudah didudukan bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa. Apa hubungannya dengan hidup saya sekarang? Menghadapi ini dan itu, seolah-olah tidak praktikal. Padahal tidak. Ya kan, segala sesuatu yang kita alami di luar itu akarnya ada di alam roh. Dan saat mata kita kepada Yesus, firman kasih karunia dan penebusannya, ada hal-hal supernatural yang penuh kuasa yang terjadi, yang kita kadang-kadang nggak bisa jelasin, tapi jadi, gitu kan? Nah inilah hebatnya perjanjian baru, karena kalau dibandingkan dengan perjanjian lama, darah Yesus itu nggak ada bandingannya, nggak bisa. Udah yang paling hebat deh, makanya kemuliaannya nggak ada artinya di perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian lama ada kesembuhan, ada perlindungan supernatural. Jadi saya mau langsung aja, saya mau ngomong soal kesembuhan, karena beberapa orang begini sikapnya, ya kan? Kalau lagi kesembuhan berusaha dari posisi belum sembuh untuk jadi sembuh. Ya, sedangkan posisi kemenangan kita, posisi kasih karunia ialah kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus dari segala kutuk termasuk penyakit. Jadi bukan berarti nggak ada serangan, ya kan? Buktinya orang Kristen bisa kena sakit kan, bisa kena sakit, padahal udah ditebus. Kenapa beberapa orang nggak selamat, ya kan? Nggak diselamatkan, nggak lahir baru, nggak bisa ke surga, padahal keselamatan sudah ada. Nah itu toh. Jadi hanya karena anak Tuhan itu tidak otomatis kan. Jadi gimana, kenapa saya minta dia? Karena apa yang dia alamin itu bisa sangat menolong. Karena waktu kita mulai berjalan di dalam firman-Nya, sama seperti Yesus waktu ini, Iren, waktu dia bilang sama murid-muridnya, mari kita ke seberang. Ini Yesus yang ngomong, bukan murid-muridnya. Yesus bilang, ayo kita ke seberang. Tapi setelah itu waktu di tengah-tengah danau, apa yang terjadi, Iren? Badai. Ada badai kan? Kan ini iblis kurang ajar, saya bilang. Kalau murid-muridnya yang ngomong, ya kan? Oh kita ke seberang, enggak, ini Yesus. Tapi tetap ada badai. Ini sesuatu yang tradisi agamawi kadang-kadang salah kita buang pikiran itu, bahwa kalau kamu ini pasti semuanya selalu lancar. Tidak. Ya kan, Yesus aja yang benar 100%. Ya kan? Tapi kan setelah itu mereka tetap ke seberang, karena Yesus sudah bilang kita akan ke seberang. Amin. Ya jadi kita langsung aja supaya nolong dalam menghadapi kesembuhan. Kita bukan orang sakit yang berusaha untuk sembuh. Kita nggak perlu minta-minta Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah tanggung penyakit kita. Kita sudah diampunin. Penyebab penyakit itu dosa. Dosa kita sudah dibereskan. Ya kan? Karena ada kesalahan, ya kan, bukan karena Iren berdosa, kita semua ada kutukan. Tapi akibat dosa yaitu kutukan, Yesus juga sudah tebus. Amin. Nah sekarang kita tanya dia, karena ini penyakit yang udah lama ya, Iren ya. Iya. Nggak usah kasih detailnya penyakit apa, bilang aja di tubuh kamu sudah lama. Sudah berapa tahun, Iren, kamu waktu itu sakit? Saya sakit dari 2011. 2011. Terus berapa tahun kamu sakit? Sampai terakhir masih sempat diserang. Waktu di Manado diserang ya, tapi terus kamu berdiri udah. Tapi itu dari 2011 sampai kapan kamu sakit? Terakhir 2020. Sampai 2020. Jadi hampir 9 tahun ya? Iya. Waduh, hampir 9 tahun. Ya kan? Terus gimana? Apa yang terjadi waktu itu, Iren? Jadi pas pertama kali kena sakit itu kan nggak tahu kan, baru pertama kan, pertama kali itu pas sakit, udah di rumah udah 2 minggu, ada sakitnya benjolan di tubuh saya gitu. Karena udah 2 minggu nggak pecah gitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa, katanya oh ini penyakit langka, masih baru, belum pernah ini. Jadi kayak dibikin jadi apa ya, rumit gitu ya. Iya, dibikin rumit, terus jadi kayak dokternya jadi praktek gitu. Sembari praktek, iya, karena nggak tahu, cuma coba-coba gitu. Nggak tahu penyakit iya, apa. Nggak tahu penyakit apa, jadi gini, oh iya ya udah, ini nanti kita kasih obat apa semua itu. Besoknya udah
dikasih obat pecah lah, sudah setelah itu ya udah puji Tuhan udah sembuh gini. Terus mikirnya kan udah cuma 1 kali itu kan Bu, 2 bulan kemudian balik lagi 2 sakit bulan yang kemudian sama, kayak ya, timbul lagi gitu, kayak kambuh gitu kan. Mikirnya Tuhan kan sembuh kan waktu 2 bulan yang lalu, kenapa ini balik lagi gitu. Akhirnya ada 1 orang datang gitu, oh coba bawa ke ini orang pinter gitu. Oh, di Manado ada orang pinter. Terus gitu, ya. Oh ini nggak benar katanya, ini bukan penyakit yang biasa katanya, udah ada kuasa kegelapan lah segala macam gitu. Ya udah karena pengen sembuh kan Bu gitu, belum mengerti juga kan seperti sekarang gitu. Jadi orang mau bawa kemana ikut ayo aja. Iya ikut aja karena keinginannya cuma mau sembuh aja gitu. Jadi ikut gitu. Terus ya udah baik sembuh. Bulan depannya lagi muncul lagi gitu. Jadi setiap bulan itu, hampir setiap bulan itu saya harus kambuh gitu. Iya, diserang gitu. Tiap bulan, hampir tiap bulan. Ada sempat 1 bulan 2 kali gitu. Kalau udah gitu harus ke dokter. Ke dokter, ke rumah sakit. Pokoknya ke rumah sakit, ke orang pintar. Jadi setiap ada orang yang besuk, coba ke sini gitu. Jadi semua orang berdoa, yang katanya berdoa gitu, saya sudah ke sana. Yang pakai itu opo apa semua itu saya sudah ke situ juga. Memang sembuh sih Bu, sembuh. Tapi balik lagi. Jadi saya nggak merasa ada kemerdekaan gitu. Sampai terakhir sudah putus asa. Ya udah Tuhan, kalau daripada hidup susah mati pun enggak kan gitu, jadi kayak udah hopeless gitu ya, udah capek. Tuhan, kita masih muda, kita udah capek gitu hidup seperti ini, kayak mau maju aja nggak bisa gitu kan, mau mundur nggak bisa juga, jadi kayak udah stuck di sini, nggak ada kepastian. Terus dari hamba Tuhan juga, oh ini tanggung aja kamu udah gini, jadi kayak ya udah ditanggung, pasrah aja gitu. Dari beberapa hamba Tuhan, pendeta gitu, kayak ya udah kamu tanggung aja ini Tuhan, jangan mungkin sabar. Ya uji kamu biar kamu gitu loh. Tapi kan nggak ngerti kan Bu, jadi mikirnya oh aku udah buat dosa ini A B C dan D gitu, jadi udah ada rasa penghukuman gitu, terhukum. Jadi ya udah deh Tuhan, kalau memang mau hukum kayak begini ya udah sampai selesai. Iya, terima aja sampai selesai gitu ya. Maksudnya ya udah deh. Jadi selama 2011 sampai 2020 itu udah puluhan kali sih. Ya ampun. Saya jadi sampai ya udah deh Tuhan, kalau memang mau pulang aja, karena sampai udah begitu, ya? Iya sampai udah begitu capek, ya? Udah capek gitu Bu. Jadi mungkin orang-orang yang terdekat dengan saya tahu perjalanannya gitu. Jadi sampai terakhir tahun 2020 itu bulan Oktober, terakhir kali itu saya diserang penyakit itu, sampai udah nggak berdaya apa semua. Saya cuma berserah, Tuhan, kalau mau tolong betul-betul bawa saya keluar dari ini, kasih saya, kayak saya minta ke Tuhan itu jalan keluar gitu. Bawa saya keluar, kalaupun Tuhan mau kemana, bawa saya keluar gitu. Ya udah, jadi udah bulan Oktober dan bulan Januari itu memang saya, aduh Tuhan, waktunya ini. Tadi mau katanya kalau di Manado opo-opo begitu katanya ya Bu, yang waktu itu yang saya tahu. Kalau udah lewat lautan katanya udah nggak kena. Iya, udah nggak bekerja gitu. Ya. Iya, jadi saya harus lewat laut. Jadi Tuhan mau kemana ini gitu kan? Mau lihat, kalau pikir ada saudara di Timika di sini, tapi kayak nggak seret ke sana Bu, ke Bali gitu. Ya udah ke Bali. Iya, ke Bali gitu. Pergilah ke Bali dengan nggak ada tujuan gitu. Yang penting keluar aja dulu, nggak ada mikir Tuhan di sana mau kerja apa itu, ya udah bawa ijazah itu. Jadi pemikiran secara dunia ya udah, yang penting ke sana aja dulu. Tapi bukan untuk cari kesembuhan juga selain dari situ. Itu puji Tuhan, pas sampai di Bali ada teman juga di sana yang sementara nginap itu yang sama ibu gitu. Jadi puji Tuhan, kita percaya saya percaya itu Tuhan ya yang mempertemukan dia. Karena selama ini kan saya mencari itu, Bu. Saya mencari itu. Pas ngobrol sama ibu juga saya kasih tahu kan Bu, saya
sudah bertahun-tahun kena sakit begini. Ibu cuman bilang kan waktu itu yang masih ingat sampai sekarang, kamu pegang ayat ini, Kolose 1 ayat 13. Karena kan saya bilang saya kena kuasa kegelapan gitu. Itu kamu pegang itu, kamu sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan ya. Kamu sudah pindah ke dalam kerajaan Allah. Kayak dari situ saya kayak nangis, kayak apa ya Bu, maksudnya ini yang saya cari gitu. Oh ternyata jawaban itu, iya. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Iya, jadi saya kayak oh ini jawabannya selama gitu. ini pengen dapat kepastian ya. Iya. Karena udah capek ya, udah coba capek. ini Udah itu capek, kepastiannya jujur. apa? Puji Tuhan ya, luar Iya, biasa puji ya, Tuhan. kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, saya percaya itu kemurahan Tuhan bisa pertemukan dengan ibu langsung bilang gitu. Iran, kamu dikasihi, kamu sudah diampuni dosa-dosa kamu. Itu kayak ada sesuatu yang selama ini dipikul itu kayak lepas gitu. Amin. Iya, puji Tuhan. Jadi dari situ saya kayak Tuhan mengasihi saya. Kalau dia nggak mengasihi saya, dia nggak akan kirim saya ke Bali bisa ketemu ibu. Itu puji Tuhan. Jadi iya, itu yang apa ya, jawaban yang selama ini saya cari. Tapi ibu juga kasih tahu, Iren, tapi kamu jangan ini ya, nanti iblis bakalan coba kasih gejalanya gitu. Abis ibu kasih gitu kayak, oh berarti masih akan dicobai dengan gejala gitu. Iya betul. Jadi iblis ibu masih coba, ya kan, masih coba. Ya. Iya, jadi ibu ingatin itu, peringatkan itu. Jadi saya juga ingat, oh iya, nanti kalau iblis coba kasih gejala, kamu tetap berdiri aja ya. Amin, sama ayat-ayat itu gitu. Jadi apa yang ibu bilang itu saya dengar, terus saya praktekkan gitu ya. Kamu pegang ya. Saya pegang gitu. Oh iya, kalau iblis serang, saya pakai anugerah kebenaran gitu kan, ayat-ayat anugerah kebenaran, terus lawan dia pakai ini Kolose 1 bahwa kamu sudah dilepaskan gitu. Ya. Jadi dari situ oke, semuanya mulus kan Bu. Dalam beberapa saat sementara mulus, terus tiba-tiba ini sudah di Bali itu. Tiba-tiba kayak udah ada gejala gitu kan, mulai timbul gejala kan. Saya karena sudah sering mengalami ini, jadi udah tahu gejalanya, udah berasa dalam tubuh. Ini kayak mau balik lagi gitu. Saya diserang lagi, betul. Hari pertama, hari kedua, jadi kayak benjol itu lebih makin hari makin besar gitu, makin besar, terus jadi kayak tubuh jadi kayak menurun kan, stamina apa gitu, terus kayak mau bikin lemah. Terus aku kan mikir, aduh ini nggak ada orang tua lagi di rantau, maksudnya pikiran diserang kan, nggak ada yang bantu, ini siapa yang mau lihat gitu kan, aduh aku sendiri ini di rantau gitu. Nah tapi balik lagi saya ingat yang ibu bilang, kamu ini ya jangan takut gini, iblis akan kasih serangan gini, kasih gejala. Jadi, oh iya ibu pernah bilang gitu. Jadi saya balik lagi, oh iya saya sudah dibenarkan. Iblis, saya berdiri aja, jadi kamu berdiri aja sama ayat-ayat itu gitu. Saya sudah dilepaskan dari kuasa iblis. Kamu gak ada punya kuasa, gak ada otoritas. Saya tolak kamu dalam nama Yesus. Jadi ini tubuh saya ini, saya tidak terima apa yang iblis coba taruh gitu Bu. Jadi saya kayak apa ya, orang berperang kayak. Tapi kamu berdiri. Iya, saya berdiri. Kamu bukan coba ngalahin iblis ya. Kamu enggak. hanya berdiri atas aja, kebenaran firman ya. Iya. Hanya berdiri atas kebenaran firman. Iya, jadi saya nggak coba-coba untuk ambil kesembuhan, nggak. Saya nggak coba-coba. Oh ini Tuhan tolong sembuhkan. Kalau dulu saya berdoanya begitu ya? Bu. Dan Tuhan itu tolong sembuhkan. Terus ya. Nggak bekerja. Iya. Terus ya. Jadi saya belajar gitu, Tuhan, kalau dulu kan Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan kayak gitu kan dulu. Tapi sekarang saya waktu kena serangan itu kan, enggak, saya percaya ini firman Tuhan tidak berdosa. Ini firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan saya sudah sembuh gitu. Jadi saya cuma berdiri aja tuh, enggak, saya sudah sembuh. Saat rasa sakit, enggak, saya sudah sembuh. Jadi saya cuma perkatakan itu aja Bu. Memang masih merasakan sakit, gejalanya iya. Terus di tubuh juga berasa kan, kayak benjolan gitu berasa saat disentuh itu sakit gitu. Tapi jadi tidak bilang tidak sakit, tetap sakit, berasa sakit. Nggak fokus di situ. Iya, tapi saya nggak fokus di situ. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus gini-gini. Terus besoknya itu 3 hari, bisa dikatakan 3 hari. Tiba-tiba pas saya ke ini lihat udah pecah gitu, dengan tidak berasa apa-apa gitu. Oh udah, iblis kamu sudah kalah itu.
kamu tidak punya hak Iya. ini. Iya, jadi saya cuma berdiri aja sih, Ibu, dari apa yang Jadi kamu berdiri, bukan kamu menyangkalin. Iya, bukan menyangkali Iman sakit. itu bukan menyangkalin. Iya, Masalah, penyakit iblis kan ada. iya. Penyakit ada. Bukan kita menyangkali, tapi kita menyangkali haknya mereka yang sudah dikalahkan oleh Tuhan kita. Iya. Untuk Iya. taruh lagi. Sudah jelas dibilangin di Kolose, dia sudah melepaskan kita, Iya. bukannya akan. Ya kan, Sudah, dia telah. sudah melepaskan kita. Itu yang Iren pakai. Iya. Untuk dia ingat, karena dulu itu berubah paradigma dia ya. Iya. Cara kamu berdoa yang Iya. dulu minta mohon seperti sebelum, seperti belum dikasih, seperti belum dilepaskan. Iya. Ya kan, seperti belum disembuhkan. Tapi setelah dia dapat itu, dia ingat dan dia berdiri kan. Iya. Biasanya lebih lama ya ini, tapi dalam 3 hari. Biasanya 2 minggu. Biasanya 2 minggu, bayangin. Ya kan, nggak bisa pecah. Ya mungkin nggak enak ya Nggak kalau benjolan itu seperti apa nih, bisul besar ya. Iya. Mungkin demam, rasa Demam. terus kalau bergerak juga sakit. Nggak bisa Ya jalan. kan, nah nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. apa, nggak bisa bangun katanya. Tapi Jadi, ini 3 hari, 3 hari. Ya, 3 hari langsung pecah. Iya. Dan itu juga kamu nggak merasa sakit lagi, Pas pecah nggak merasa sakit Iya. ya. Jadi cuma Ya, kayak keluar begitu Ya aja. cuma keluar gitu Iya. aja. Karena itulah kuasa kehidupan di dalam firman-Nya. Amin. Ya, Yohanes 6 ayat 3, firman-Ku adalah roh dan hidup. Amin. Ya, darah Yesus. Ya, waktu dia juga percaya kan, kamu Iya. juga sebut saya sudah diampuni Iya, darahnya. iya, Ada kehidupan. Amin. 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 Jadi puji Tuhan ya, itulah apa nih, pakai perlengkapan senjata rohani itu kita ayat-ayat itu kita pegang. Iya. Amin. Amin. Dan puji Tuhan, yang biasanya 2 minggu terus berapa tahun sebelumnya, 9 tahun itu lama ya, Iren. Iya, Ibu. Udah habis tenaga waktu sampai dia udah mau putus asa. Sesuatu. Iya. Amin. Iya. Akhirnya dia bilang, aduh Tuhan udah ya. Udah Mau kalau berserah memang gitu. udah nggak tahu mesti ngapain, nggak mau hidup begitu terus kan. Iya. Karena Tapi mikirnya begitu- kan masih muda, Bu. Waktu Iya. itu kan saya 9 tahun belakang, jadi masa muda itu kayak Habis. disikat habis Nah, sama tapi iblis Tuhan gitu. selalu kasih restorasi. Iya, ya, jadi kan? saya udah klaim restorasi Nah, sekarang. restorasi Iya. Tuhan itu begitu. Iya. Jadi apa yang dicuri iblis bukan hanya kita dibalikan, tapi juga selalu dibalikan jauh lebih. Amin. Ya, dan Iya. saya minta ini Iren, kenapa? Karena banyak anak Tuhan nggak ngerti, jadi melakukan apapun seperti belum, ya kan? Jadi lihat ayatnya, dan sayangnya di bahasa Indonesia kadang-kadang karena bahasa Indonesia itu tidak ada tense, tidak menunjukkan waktu ya kata Iya. kerjanya. Misalnya di Kolose 1 ayat 12 dikatakan kan Allah telah melayakan, tapi bahasa Indonesia itu cuma bilang melayakan. Ya kan? Iya, iya. Nah, saya mau lihat ini yang di bahasa Indonesia, karena saya biasanya ngelihat bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia mudah-mudahan kalau sesuatu mengatakan kita sudah dilepaskan. Sebab kalau ini perbedaannya seperti langit dan bumi, Saudara. Kalau salah ini, iblis akan berusaha tipu seolah-olah belum dilepaskan. Ya kan, kamu masih merasakan gejalanya kan? Kamu belum sembuh, kamu bisa pegang kan? Nah, iya begitu. Iya. Makanya kalau kita mau berjalan dengan iman, kita harus belajar untuk nggak bisa jalan sama iman dan sama perasaan. Ya. Ya kan? Iya. Ini saya mau bacakan nih di Kolose 1, ya kan? Kolose 1 dikatakan di ayat itu tadi ayat 13 kan? Iya. Di ayat 12 kan, kalau bahasa Indonesianya mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan, harusnya telah melayakan. Ya kan, untuk mendapat bagian. Jadi Iren sudah dilayakan untuk mendapat bagian apa? Yang ditentukan untuk orang kudus dalam kerajaan terang, ya kesembuhan. Dia sudah dilayakan, jadi nggak usah mohon-mohon seperti belum dikasih. Karena waktu Iren terima Yesus, semua warisan janji-janji Tuhan, Iren berhak. Dan dari perbuatan dia nggak layak. Makanya Allah harus melayakan dia karena Yesus. Udah gitu ayat 13 yang tadi Iren bilang, ia telah, nah ini puji Tuhan, bahasa Indonesianya dikatakan telah. Iya. Puji Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi begini, jadi kalau seorang anak Tuhan belum mengerti, ya kan, dia ada roh jahatnya, kita bisa bantu dari luarin ya kan. Tapi setelah itu kita anak Tuhan itu jangan terus seolah-olah masih harus didoakan lagi, masih enggak, cukup aja sekali dibantu dari luar kan sudah dilepaskan. Iya. Udah gitu kan berdiri aja seperti Iren. Iya. Kan jadi nggak rumit. Apakah waktu itu kamu minta doa pelepasan? Enggak kan? Kamu doakan sama saya cuma sekali loh. Cuman sekali. Cuma sekali, tapi saya Iya. kasih firman. Iya.
Makanya jangan terus perjanjian baru tidak pernah disebut mengenai anak Tuhan harus didoakan pelepasan. Kenapa perlu didoakan pelepasan? Karena kurang mengerti firman, kurang diarahkan pada firman. Padahal kalau mau didoakan tuh sekali aja, udah gitu kasih ayatnya kayak Iren gini, bisa berdiri karena udah ciptaan baru, ada Roh Kudus dalam diri Iren. Amin. Saya bukannya dia nggak boleh minta tolong saya, kalau dia waktu itu kita bisa sepakat, tapi dia sendiri bisa berdiri. Amin kan, dia nggak, kamu nggak terus Monica tolong saya tolong. Sebab saya nggak bilang nggak boleh, tapi dengan dia pegang firmannya, dia percaya sudah dilepaskan. Tapi saya nggak merasa, nah inilah, enggak, belajar, kita percaya aja firmannya dulu. Amin, baru kita bisa lawan. Tapi puji Tuhan, jadi cuma yang tadinya sampai 2 minggu ya Iren, terus sampai 9 tahun ya. 9 tahun. Sempat minta ibu doain karena ada barang-barang yang gitu ya? Iya, yang sempat dikasih waktu itu ya, sakit saya itu pernah kan. doakan Iya, sekali ya. Ya kamu udah nggak percaya kan itu berkuasa gini-gini. Dari orang-orang pintar yang sebetulnya orang-orang yang tidak pintar. Jadi ada macam-macam barang gitu, batu lah, kayu, apa semua kain gitu. Iya. Ya semua itu sudah didoakan terus dibuang cuma sekali aja. Bukan karena sayanya hebat, enggak, karena firmannya. Karena ini dasar yang jadi patokan saya juga, firmannya kan, ini kan bukan ajaran saya, ini firmannya. Amin. Jadi saya mau ingatkan, percaya ayat ini kesembuhan juga, kita sudah disembuhkan ya, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kalau kita diserang bukan berarti iblis tukang bohong. Dia mau kita percaya ya bohongnya dia dan lawan Tuhan. Mana? Tuhan bilang ini, mana buktinya? Mana? Enggak, kita yang tunduk sama kebenaran, kita lawan iblis. Kebenaran itu yang akan dinyatakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur, kita berdoa untuk setiap orang yang saat ini ada gejala. Amin. Ya, kalau lihat apa-apa, kalau belum, kita terus aja percaya. Kita terus aja terbuka. Kalau ada hal-hal yang kita perlu lakukan, dia akan tunjukkan, akan ada tuntunan. Amin. Kita berdoa Bapa untuk siapapun saat ini yang dengar program ini, yang sedang berdiri untuk kesembuhan, untuk kami sepakat untuk kau berikan hikmat, pewahyuan, untuk lebih lagi firman mengatakan kami sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Apapun penyebab itu sudah dihakimin dalam tubuh Kristus. Segala dosa Yesus sudah tanggung, dia sudah jadi dosa, kami sudah jadikan kebenaran Allah dalam Kristus, dan akibat kesalahan kami yaitu kutukan sudah Yesus tanggung. Segala penyakit yang kami yang mungkin bisa dirasakan atau apa itu sudah ditanggung, kami tidak usah tanggung lagi. Saya berdoa supaya siapapun yang mendengar itu mendapat pewahyuan yang benar, sehingga bisa berdiri, mampu berdiri di atas kebenaran firman bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita tidak perlu melakukan ini itu supaya dilepaskan, tapi dengan iman firman mengatakan kita sudah dilepaskan dan satu kali selamanya kita sudah bebas. Di dalam nama Yesus, iblis tidak lagi berkuasa, tidak berhak menaruh apapun, kutukan apapun dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. God bless.